Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Yuswa Konita dari Prodi Perbankan Syariah ingin mempresentasikan makalah dengan judul Orientalisme dalam Dunia Islam. Kajian kritis terhadap sejarah, dogma, dimensi tujuan, dan implikasi epistemologis kajian Barat atas Timur. Bagian 1, definisi dan akar sejarah, melacak asal-usul istilah Orientalisme secara etimologi dan terminologi, serta menelusuri motif-motif historis yang melatar belakangi lahirnya studi ketimuran di dunia Barat. Pengertian Orientalisme dari kajian bahasa hingga dominasi. Secara etimologi, kata Orientalisme berasal dari kata Prancis Orient atau Timur. Istilah ini merujuk pada pemikiran, ajaran, atau doktrin akademik yang mengkaji ketimuran. Yang pertama, definisi klasik. Disiplin akademis di Barat yang secara sistematis mempelajari sejarah, bahasa, agama, sosiologi, dan kebudayaan bangsa-bangsa Timur. Yang kedua, kritik Erwatset 1978, sebuah proyek sistematis Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi, dan memiliki otoritas penuh secara politik atas wilayah Timur. Yang ketiga, pemisahan subjek-objek, memposisikan Barat sebagai subjek penilai yang rasional, sementara Timur sekedar objek eksotis yang pasif dan kaku. Akar sejarah Orientalisme. Ketertarikan Barat terhadap dunia Islam tidak lahir di ruang hampa, melainkan dikondisikan oleh 3 tonggak sejarah penting yang saling bertautan. Yang pertama, pada abad pertengahan, pasca Perang Salib, kontak militer yang intens memicu trauma teologis. Gereja menerjemahkan Al-Quran pertama kali ke bahasa Latin untuk mencari celah serang akidah. Yang kedua, pada abad ke-15 dan 16, era Renaissance, semangat pencerahan Eropa memicu rasa haus ilmiah. Barat menerjemahkan karya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Rushd demi kemajuan sains Barat. Yang ketiga, pada abad ke-18 dan 19, kolonialisme Eropa. Penjajah membutuhkan data sosiologis masyarakat lokal. Orientalisme bertindak sebagai intelijen administratif untuk mencegah pemberontakan. Dan yang keempat, abad ke-20 sampai sekarang, geopolitik modern. Studi wilayah dimanfaatkan untuk memberi input strategis kebijakan luar negeri adidaya Barat terkait konflik Timur Tengah. Dogma utama Orientalisme. 1. Oposisi Winner. Cara pandang kaku yang membagi dunia menjadi 2 kutub. Barat sebagai sumber rasionalitas, kemajuan, dan peradaban maju, sementara Timur reduksi sebagai entitas yang emosional, statis, dan tertinggal. 2. Abstraksi teks. Kecenderungan menilai Islam dan masyarakat Muslim modern secara kaku hanya berdasarkan pada naskah klasik abad pertengahan, mengabaikan dinamika transformasi sosial yang terus berjalan. 3. Superioritas budaya, menjadikan nilai, norma, logika sekuler, dan budaya liberal Barat sebagai standar kebenaran universal. Semua tradisi yang tidak selaras dianggap primitif dan perlu bimbingan Barat. Bagian 2, dimensi tujuan dan dialektika, membuka klasifikasi tujuan di balik gerakan Orientalisme, menganalisis pro kontra di dunia Islam, serta merumuskan sikap strategis dalam menyikapinya. 4 pilar tujuan, pemetaan fokus gerakan. Yang pertama ada keagamaan atau visionaris dan kritik akidah sebanyak 25%. Yang kedua, politik atau intelijen, kolonial, dan hegemoni sebanyak 35%. Yang ketiga, ilmiah atau kajian akademis dan filologi murni sebanyak 25%. Dan yang keempat, ekonomi atau penetrasi pasar dan eksploitasi SDA sebanyak 15%. Meskipun motivasi awal didominasi oleh misi keagamaan dan kolonialis, sumbangsi ilmiah murni dalam penyelamatan manuskrip tetap diakui oleh para ilmuwan Muslim. Dialektika dunia Islam, kelompok kontra atau penolakan, memandang Orientalisme sebagai bentuk imperialisme intelektual
sesat dan sistematis dari Barat, namun membuang segala bias ideologi, teologis, maupun prasangka historis yang merugikan Islam. 2. Beralih menjadi subjek dan berdaulat. Umat Islam tidak boleh pasif dan sekedar menjadi objek kajian penelitian luar. Kita harus aktif meneliti, menulis, dan mempresentasikan identitas keislaman kita sendiri di kancah ilmiah global. 3. Membangun dialog peradaban yang setara, meningkatkan literasi global dan menguasai bahasa internasional agar mampu berargumen secara akademis, elegan, dan bermartabat guna meruntuhkan stereotip negatif tentang Islam. Sekian presentasi dari saya.